Cuaca hari itu tampak biasa saja. Ombak relatif tenang. Sebuah kapal feri bernama KMP Tunu Pratama Jaya 00 tengah bersiap meninggalkan Pelabuhan Lembar menuju Pelabuhan Padang Bayi di Bali. Di dalam kapal ada 65 orang. Beberapa membawa barang dagangan, ada yang sedang berlibur, ada juga yang pulang kerja. Di antara mereka, seorang ibu dan anaknya duduk di dekat jendela. Sang ibu memegang erat tangan anaknya. Harapan mereka sederhana, sampai tujuan dengan selamat. Namun cuaca cepat berubah. Langit mulai gelap, angin semakin kencang. Tak lama, gelombang besar datang. Air masuk dari sisi lambung kapal. Sekitar pukul 21.35 Bita Lantinia Paan, kapal itu dilaporkan oleng. Awak kapal berusaha mengendalikan kemudi, tapi ombak terlalu kuat. Dalam waktu singkat, situasi berubah kacau. Beberapa penumpang mulai panik, anak-anak menangis, barang-barang terlempar, suara doa bercampur jeritan. Sang ibu memeluk anaknya erat-erat. "Pegang mama kuat-kuat, nak," katanya sambil berusaha tetap tenang meskipun air mulai menggenang kaki mereka. Tiba-tiba suara keras terdengar. Kapal itu terguling perlahan, lampu padam, gelap gulita. Hanya suara air, angin, dan teriakan yang terdengar. Beberapa penumpang melompat ke laut, termasuk ibu dan anak tadi. Mereka tak bisa berenang, tapi mereka percaya lebih baik mencoba daripada menunggu di kapal yang perlahan tenggelam. Selama berjam-jam, mereka terombang-ambing dalam dinginnya laut malam. Si ibu tak pernah melepaskan pelukannya. Anak itu menggigil, tapi sang ibu terus bernyanyi pelan di telinganya, mencoba menenangkan. Di sisi lain, tim SAR menerima laporan adanya kapal tenggelam. Malam itu juga, pencarian langsung dilakukan. 3 kapal dikerahkan. Mereka menyisir lautan di sekitar titik tenggelamnya kapal. Pagi harinya, satu persatu korban mulai ditemukan. Ada yang selamat, ada yang meninggal, dan ada yang belum ditemukan. Ibu itu ditemukan terapung bersama anaknya. Mereka selamat. Wajah mereka pucat, tubuh mereka lemah. Tapi tangan sang ibu masih menggenggam erat tubuh anaknya. Petugas SAR yang mengangkat mereka ke kapal penyelamat bahkan menangis. "Saya belum pernah lihat pelukan sekuat itu," katanya. Di daratan, keluarga korban menunggu dan sementara itu ibu dan anak yang selamat masih dirawat intensif di ruang darurat. Tubuh mereka lemas karena kedinginan dan kelelahan. Tapi saat tim relawan bertanya, ibu itu hanya menjawab, "Yang penting anak saya hidup, saya tidak minta lebih." Sang anak yang awalnya tak bisa bicara karena trauma, perlahan mulai menceritakan detik-detik saat kapal mulai tenggelam. Dengan suara lirih, ia berkata, "Mama gak lepasin aku walau aku takut banget." Cerita itu menyebar, banyak media datang, tapi ibu itu menolak tampil. Ia hanya ingin pulang, kembali ke rumah, memeluk anaknya tanpa sorotan kamera. Namun kisahnya tak bisa dibendung. Kisah tentang pelukan yang tak pernah dilepas menjadi inspirasi banyak orang. Banyak yang menuliskannya di media sosial. Bahkan di beberapa sekolah, kisah ibu ini dijadikan pelajaran tentang keberanian dan cinta tanpa syarat. Di sisi lain, pencarian terus dilakukan. Tim SAR bekerja siang malam. Setiap jenazah yang ditemukan diangkat dengan penuh hormat, doa dipanjatkan. Nama mereka dibacakan satu persatu. Beberapa keluarga masih bertahan di dermaga. Mereka tidur di bangku, makan seadanya. Tapi mereka tak mau pulang sebelum mendapatkan kabar pasti. Pemerintah berjanji akan mengusut penyebab tenggelamnya kapal ini, tapi bagi keluarga korban, jawaban bukan segalanya. Yang mereka butuhkan hanyalah kepastian. Apakah yang mereka cintai masih ada atau sudah tenang di dasar laut?
Tragedi ini membuka mata banyak orang bahwa di balik angka-angka korban ada cerita, ada manusia, ada cinta yang tidak pernah menyerah. Dan dalam gelapnya malam Selat Bali, satu pelukan menjadi cahaya yang menyelamatkan. Pelukan seorang ibu yang jadi simbol kekuatan tanpa suara. Ibu yang selamat bersama anaknya, kini tinggal di rumah saudaranya. Meski tubuh mereka mulai pulih, namun luka di hati masih terasa. Setiap malam sang anak kerap terbangun karena mimpi buruk. Ia memeluk ibunya erat-erat sambil berkata, "Mama, kapalnya datang lagi." Sang ibu hanya bisa mengusap kepalanya dan berbisik, "Itu cuma mimpi, Nak, Mama di sini." Di ruang tamu mereka, bunga dan makanan dari orang-orang yang tak mereka kenal terus berdatangan. Satu surat dari seorang anak SD dibacakan. "Bu, aku nggak kenal ibu, tapi aku pengen peluk ibu karena ibu hebat." Sementara itu proses pencarian ditutup secara resmi oleh pemerintah karena kondisi cuaca dan waktu yang sudah terlalu lama. Meski begitu, beberapa relawan tetap melanjutkan pencarian secara mandiri demi menghormati keluarga korban yang belum menemukan kepastian. Lembaga kemanusiaan membentuk posko bantuan psikologis. Di sana, ibu-ibu lain yang juga kehilangan anggota. Di sekolah sang anak, guru membuat desa satu kegiatan khusus. Anak-anak diminta menulis surat untuk orang yang mereka sayangi. Ketika sang anak diminta menulis, ia hanya menuliskan satu kalimat. "Mama, kamu pelindungku di laut dan di darat." Tulisan itu kemudian dibacakan di depan kelas, membuat seluruh ruangan hening. Beberapa guru menitikkan air mata. Di media sosial, banyak yang menggalang dana untuk keluarga korban, namun sang ibu menolak bantuan pribadi. Ia meminta agar bantuan itu disalurkan kepada keluarga yang kehilangan orang tercinta. "Saya masih diberi anak saya, itu sudah rezeki paling besar," ucapnya lirih. Akhir pekan itu, ibu dan anak tersebut duduk di halaman rumah, menatap langit sore. Sang ibu menggenggam tangan anaknya dan berkata, "Kita mungkin pernah ada di lautan yang gelap, tapi kamu tahu, Nak, selama Mama hidup, kamu tidak akan sendirian." Tragedi ini akan selalu diingat, bukan hanya karena kapal yang tenggelam, tapi karena kisah seorang ibu yang tak pernah melepas genggamannya, bahkan di ambang maut.